Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali. Dan kita kali ini akan membahas lagi topik utama kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu yang berjudul 3 sosok manusia istimewa yang diberi kemampuan untuk membunuh Dajjal. Telah saya sampaikan di video sebelumnya bahwasanya ada peperangan yang lebih hebat daripada perang Badar ataupun perang dunia ketiga jika sampai perang dunia ketiga saat ini pecah, yaitu perang melawan hawa nafsu atau perang melawan kehendak diri sendiri. Peperangan ini selain dihadapi oleh manusia sebagai makhluk berakal dan berjasad, juga dihadapi oleh makhluk jin yang berakal tapi bisa kita sebut tidak berjasad, artinya tidak berjasad fisik seperti manusia. Jin atau apabila dihubungkan dengan istilah agama Hindu disebut sebagai dewa. Salah satunya yaitu adalah Azazil. Beliau juga mengalami pertempuran hebat, pertempuran melawan hawa nafsunya. Tidak hanya ketika berada di surga, tetapi kemudian mewujud hingga ketika telah terusir dan turun ke bumi. Dan itu terus diturunkan sampai dengan pewaris sejati dari kualitas genetis ruhiyah atau kejiwaannya di akhir zaman, yaitu kepada budak angon atau Satrio Piningit dan kepada Dajjal, Masihud Dajjal. Budak angon atau Satrio Piningit sebagai pewaris gen kesolihan dengan sifat yang dominan solih, dan Dajjal sebagai pewaris gen sifat kedurhakaan yang dominan durhaka. Keduanya pasti akan berperang dan keduanya pasti akan bertemu. Dan tentu saja karena kebenaran akan selalu bisa mengalahkan kebatilan, kedurhakaan, maka sosok budak angon atau Satrio Piningit pun tentu saja akan bisa mengalahkan yang namanya Masihud Dajjal. Akan tetapi kisah langit telah menuliskan di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya hanya Al-Masihud Dajjal ini bisa dikalahkan oleh sosok Isa Al-Masih. Maka sebagai sosok istimewa yang memang diberi kemampuan untuk bisa mengalahkan Dajjal, dua sosok lainnya pun tetap mengalahkan si Dajjal ini, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dajjal sejati yaitu Dajjal secara jasad dan juga secara ruh, yang kemudian akan mengejawantah menjadi Masihud Dajjal di akhir zaman, yang akan dibunuh dan diakhiri hidupnya oleh beliau Nabiullah Isa alaihi salam, tentu mewujud ke sosok yang dimaksud. Akan tetapi Dajjal-Dajjal lainnya yang memang sesungguhnya apabila muncul di zaman dua sosok istimewa ini juga pasti akan bisa dibunuh oleh beliau-beliau. Dua sosok istimewa ini juga mewujud dalam bentuk-bentuk yang lainnya lagi. Di masa budak angon atau Satrio Piningit, Dajjal ini juga muncul dalam bentuk sistem dan juga terwakili oleh manusia. Manusia yang dipenuhi dengan dusta, fitnah,
dan kebohongan-kebohongan besar serta menimbulkan kerusakan-kerusakan luar biasa. Sosok manusia ini pada akhirnya akan lenyap di tangan budak Angon atau Satrio Piningit. Sirna karena wibawanya. Demikian yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya. Sedangkan Dajjal yang lain, yang pertama dibunuh, sosok Dajjal yang muncul di akhir zaman, yaitu yang dibunuh oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Beliau membunuhnya dengan memberikan doa-doa dan juga pekabaran-pekabaran mengenai kedatangan, ciri-cirinya, para pengikutnya, dan bagaimana sifat watak keadaan zamannya. Dengan memberikan pekabaran dan berbagai macam amalan-amalan untuk menundukkan si tokoh Dajjal ini, itu secara tidak langsung juga menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai mengakhiri, membunuh. Maka dengan demikian Rasulullah Muhammad pun sesungguhnya sejatinya telah membunuh sosok Dajjal ini. Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sosok istimewa kedua yang akan membunuh Dajjal juga bisa membunuh orangnya yang saya sebut sebagai Dajjal